Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Welcome back again di channel aku Lati Tarot MS. Selamat hari Jumat. Untuk yang orang Islam, semoga hari ini kita diberikan keberkahan dan diberikan keselamatan, kesehatan, dijauhkan dari yang namanya wabah apapun. Dan untuk yang orang laki-laki ya, kalau bisa sih sholat ya. Kalau bisa sholat Jumat, jangan sampai bolong. Percaya aja segala sesuatunya itu dari Allah ya. Yakin aja. Karena bagaimanapun kita hidup dan mati itu dari Allah. Penyakit itu dari Allah. Allah akan memberi dan mengambil ya. Jadi kita yakin aja ke Allah. Oke, kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Oke, kita mulai ya. Kita pembacaan untuk Twin Flame hari ini seperti yang sudah aku tulis tentang perjalanan Twin Flame, yaitu schedule-nya ya, the kontennya aku ya. So kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat untuk Twin Flame-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah, I ask that you be sure that only if you truly trustworthy message come through this card. Please protect me, my loved ones, and me. Please help me to see, hear, and feel and know about the desire and secret you are dealing with. By your message that you have for us, as this card reading bring blessing to everyone involved. Amin. Oke, kita mulai. Ya Allah, ya Rabbi, please show me about the masculine to feminine. Eight of Pentacles, masculine to feminine, please. Ace of Pentacles, masculine to feminine. Apa yang ingin kamu katakan dan tujukan ke feminim? Masculine to feminine. Allahu Akbar. Wow, maskulin dikasih banyak loh hari ini pesennya. Ada apa ya? Oke, pesennya si maskulin ini banyak banget ya. Hari ini banyak sekali. Harusnya kan 7. Ini dikasih 9 loh. Ya, 9. Jadi hianati lagi nih oleh tripartinya. Ya, yang aku lihat. Dikhianati lagi oleh tripartinya dan dia berharap di sini ya dia bisa kembali memberikan harapan kepada feminim, tapi di sini dia kehilangan gairah ya dalam berbagi cinta dan juga kestabilannya kepada orang ketiganya ini. Kenapa? Karena dia dikhianati, dibohongi di sini ya. Dan dia juga bottom of the deck-nya ya, si maskulin. Dia bertaruh nih ya, dia masih mempertahankan untuk memiliki kamu loh. Kangen banget sama kamu nih ya di sini, dan dia masih ingin datang ke kamu reconciliation karena melihat kamu feminim sudah sukses. Ini membuat dia tuh ya, kan dia ego ya, keras kepala,
selalu mempertahankan prinsipalnya. Akhirnya dia kan coba untuk ninggalin kamu, pada akhirnya dia pergi ke dalam petakanya dia sendiri. Dia terbunuh ya dari kepergiannya dia. Jadi dia terkhianati, terbunuh sendiri dari keras kepalanya dia yang selama ini dia pertahankan ya, dan dia bertaruh dalam ini ya, apa namanya, pengkhianatan ini ya, the endingnya ini, dan dia masih menahan rasa sakit itu ya. Makanya dia marah, kesal, dendam, kangen, sebenarnya rindu banget. Di sini dia juga coba untuk bertaruh, memberikan black magic kepada feminim ya, pelet untuk bisa kembali, karena dia melihat feminim sudah sukses di sini. Kenapa? Karena dia terkhianati dari orang ketiganya ini ya, selama ini dia berbagi ya. Dia sekarang coba untuk bekerja keras sebenarnya, mencari keuangan dengan harapan dia akan bisa memberikan long term kepada feminim ya. Dan dia dengan sombongnya juga sih sebenarnya ya, memberikan kabar kepada feminim, tidak mengakui kesalahannya gitu ya. Dan dia juga tidak apa namanya, masih angkuh ya di sini yang aku lihat. Dan dia kehilangan juga nih rasa percaya dirinya dia, terutama dia setelah berpisah ya dari si feminim. Dan di sini dia trauma ya, sedih banget, merasa kesendirian, sehingga dia berbagi dengan orang banyak ya, bukan hanya dengan karmik satu gitu loh, tapi dengan banyak orang. Tapi ternyata dia terkhianati dari komitmen dengan orang lain di sini. Itu yang aku lihat ya. Dan kita akan lihat ya, karena hari ini dia banyak banget ya ininya, pesannya bukan cuman 7, 9 guys ya, 9 ini banyak banget. Dia kehilangan kestabilan keuangan, yang mana dia selalu berbagi dengan orang ketiga ya, berfoya-foya komitmennya tentang keuangan. Pada akhirnya ya dia terkhianati sendiri nih dari komitmen cinta segitiga ini ya. Di mana-mana dia akan dikhianati, di mana-mana ya. Kalau kita mulai dengan cinta segitiga, apalagi masih bersama dengan pasangan masing-masing ya, itu akan terkhianati lagi dengan orang ketiganya ya, karena itu hukum karma ya, tabur tuai. Oke, kita lihat. Jadi dia bekerja keras, coba untuk fokus mencari keuangan sebenarnya. Dan di sini juga dia coba untuk memperbaiki tentang keuangannya dia, dan dia mengukir harapan untuk bisa kembali bersama kamu. Itu harapannya dia, karena dia juga melihat kamu sudah sukses ya. Dia tahu kamu tetap memegang komitmen. Di sini yang membuat dia ya apa ya, optimis tapi angkuh gitu loh, merasa udahlah, dia juga tetap nunggu gue gitu loh ya. Pada akhirnya dia kehilangan juga karena dari keangkuhannya inilah, dan dia juga kehilangan tentang kestabilan keuangan. Makanya dia coba untuk berbagi lagi perasaan, terutama tentang kestabilan dirinya ya, dari keuangan dengan orang ketiga, tapi dia terkhianati dengan orang ketiganya di sini. Kita lihat Eight of Pentacles. Tadi kan ini banyak banget ya, kok nggak salah begini ya, kok nggak salah ya. Giniin aja deh, soalnya banyak banget akunnya, jadinya energinya bener-bener dalam banget nih DM ya. Di sini dia memang mengukir perasaannya sama kamu. Semakin dia pendam, semakin perasaannya ke kamu itu semakin tinggi ya. Semakin dia memendam, semakin tinggi. Karena yang aku lihat di sini memang kalian adalah sudah ditakdirkan untuk bersama. Dan sorry ya guys, aku minum jamu buatan nenek. Oke. So, yang aku lihat, dia memang mengukir harapannya itu bukan hanya satu ya, tapi dua. Itu yang membuat dia itu menjadi pasif untuk bisa mengekspresikan cintanya sama kamu
di sini. Karena dia ingin kestabilan, itu harapannya dia. Tapi dia add lagi ya. Dia sekarang pikirannya uang nih, si maskulin ya. Tapi ternyata harapannya dia, cita-citanya dia itu menggantung. Apa yang dia ukir itu menggantung. Kenapa? Ya karena dia ada 2 cinta. Ya, di sini ada 2 cinta yang dia pendam dan dia menjadi pasif. Ya, dalam hasil keuangannya pun pasif di sini. Padahal dia tuh sebagai seorang suami atau pasangan yang ini ya, yang apa sih namanya, yang bertanggung jawab ya. Dia juga bertelepati nih sama kamu ya, memberikan perasaannya itu melalui telepati secara diamnya dia, karena dia masih berhasrat untuk bisa kembali sama kamu, ingin memperjuangkan kembali. Tapi sekarang dia menggantung. Kenapa? Karena kamu pun harapannya menggantung sama dia ya. Ini yang membuat dia terkadang menjadi sombong gitu loh, karena dia merasa kamu masih berharap tentang dia ya. Makanya dia sini coba untuk bersabar dalam optimisnya dia untuk bisa kembali sama kamu. Tapi ternyata dari keangkuhannya itu tidak bisa mengimbangi, sehingga ini membuat dia kehilangan kamu ya. Dan dia coba mempertahankan kehilangan itu, dan dia masih bertahan dengan rasa hilangnya, merasa kesedihannya di sini. Dan dia juga bertaruh dalam kehilangannya ini, berbagi lagi dengan orang lain. Jadi dia menganggap enteng ya perasaannya ke kamu. Semakin dia memendam perasaan ke kamu, semakin dia makin mencintai kamu ya di sini. Karena dia coba bekerja keras untuk memperbaiki harapannya bisa kembali sama kamu, tapi ternyata keangkuhannya itu membuat dia harus bertaruh, karena dia mempertahankan keangkuhan, kesombongannya dia, sehingga dia bertaruh dalam kestabilan keuangannya juga, hubungannya berbagi dengan orang lain. Pada akhirnya ya dia terkhianati lagi, dibohongi lagi di sini, karena dia memanipulasi komitmen ya. Pembayaran karma ya, di sini yang kulihat banyak sekali konflik batin yang akan dia hadapi dari adanya pembayaran karma tentang spiritual ya di sini, terutama tentang pernikahan atau long term. Long term itu bukan berarti nikah juga ya, pacaran tapi kalian tidak sedang dalam hubungan dengan orang lain lagi, tapi dengan dia aja. Dia pun sama ya. Di sini kan dia selalu memanipulasi keadaan ya, dengan ketegasannya dia, keangkuhannya dia. Dia punya jabatan yang tinggi misalnya ya, pekerjaan yang enak gitu. Dia gunakan itu ya, manfaatkan keberuntungan dari kamu nih, karena kan kamu selalu berdoa nih feminim ya untuk dia. Dia gunakan nih manipulasi keberuntungannya dari adanya spiritual yang kamu berikan ke dia. Akhirnya di sini dia menyesali karena dia meninggalkan hubungan komitmen ini ya, karena dia merasa beruntung, merasa banyak kesuksesan dari dirinya dia, padahal dia memanfaatkan keberuntungannya si feminim yang banyak memberikan spiritual. Dan pada akhirnya dia menyesali dari apa yang dia dapati, dengan orang-orang sekitarnya dia ini banyak memberikan drama dalam kehidupannya dia. Sebagian ada yang kehilangan pekerjaan juga di sini ya. Jadi yang aku lihat seperti itu ya. Si maskulin di sini yang aku lihat dia memendam perasaannya, mengukir harapannya, tapi dia masih dengan orang lain di sini. Semakin dia memendam perasaannya kepada feminim, semakin dia mencintai feminim lebih dalam lagi. Kenapa? Karena dia menggantung. Sini aja dia keuangannya menggantung ya, karena dia memendam perasaan, ingin sesuatu yang stabil. Sebenarnya dia udah mau dapat uang gede, nggak jadi lagi. Mau dapat uang gede, nggak jadi lagi. Mau dapat uang gede, nggak jadi lagi. Si maskulin. Kenapa? Karena dia menggantung komitmen ini, menggantung harapannya kamu, sehingga
ketika kamu sudah sukses ya dari kerja keras kamu, terutama dengan spiritual kamu di sini, akhirnya dia ingin kembali karena dia merasa kehilangan ya selama berpisah dengan kamu, dia ada pembayaran karma, the justice di sini. Dan dia juga memendam perasaan bekerja ya karena dia memendam perasaan sama kamu, dia fokuskan ke dalam bekerja karena dia ingin mendapatkan keuangan yang besar. Semakin dia kejar tentang duniawi, semakin dia jauh dari kebahagiaan, semakin dia jauh dari kesuksesan ya, karena yang dia dapati itu harapannya semuanya palsu. Ujungnya dia jadi bertaruh di sini, menjadi sombong ya, kan dia bekerja terus ya kan, dengan harapan dia ingin menjadi star, ingin menjadi sesuatu yang dibanggakan. Dia bergairah kalau dia udah sukses, dia bisa mendapatkan perempuan atau laki-laki manapun dengan mudahnya, terutama tentang seksualnya. Pada akhirnya ketika banyak yang menyenangi dia dari hasil kerjanya dia, keuangannya dia ya di sini, karena kan dia berharap ilahi membantu dia bekerja ukil terus dengan harapan cita-citanya terwujud agar apa yang dia inginkan tercapai, terutama tentang seksual. Pada akhirnya ya dia menjadi sombong. Itu yang membuat dia menjadi angkuh dan menahan keberkahannya dia. Karena kenapa? Dia bertaruh akhirnya memberikan hasilnya dia ya dengan orang lain, komitmen. Pada akhirnya dia dikhianati lagi dengan orang-orang sekitarnya dia, terutama dengan orang ketiganya ini ya. Di sini yang aku lihat. So kita lihat tentang si maskulin di bawah alam sadarnya. Oke. Jadi si maskulin ini bekerja tapi nggak ada hasil guys ya, nggak ada hasil. Dan dia juga harapannya tentang si feminim ini menggantung terus, karena dia menganggap enteng doanya si feminim, menganggap enteng si feminim spiritual ya. Berdoa setiap hari itu dianggap enteng, doa doang kok, gue juga bisa gitu. Padahal setiap orang doa kan berbeda-beda ya, apalagi setiap orang kan terlahir berbeda-beda, ada yang diberikan kelebihan, ada yang tidak gitu loh. Jadi dia menganggap enteng gitu ya, dan dia tuh nggak nyadar gitu loh. Ketika selama sama si feminim, dia nggak nyadar kalau kesuksesannya itu hasil dari si feminim berdoa. Karena di mana-mana ya, dimana kita ingin berhubungan dengan, misalnya kita mempunyai pasangan, pasti salah satu ada yang kalah, pasti ya, tidak ada menang dua-duanya, tidak ada, pasti salah satu ngalah. Yaitu contoh suami istri ya, kita ngalah dong sebagai pasangan. Contoh suami istri misalnya, kita ngalah dong yang cewek. Kenapa? Menjadi istri dan harus kerja di rumah, berdoa untuk suami, mengurus anak ya kan, itu kerjanya istri. Suami kerja di luar, tanpa doanya istri, suami pun tidak akan sukses gitu loh. Suksesnya orang single dengan orang yang sudah berumah tangga atau yang ingin berumah tangga itu beda. Rezekinya lebih banyak dan banyak disenangi orang. Kenapa? Karena setan tidak suka dengan yang namanya halal gitu loh. Setan tidak suka yang namanya satu pasangan gitu, maunya yang banyak pasangan, hingga akhirnya menjadi addiction, ketagihan ya, dan ketergantungan dari seks, dan juga happy fata morgana. Ujungnya kalian menjadi toxic, oke? Dan mendapatkan karma buruk ujungnya. Kita lihat maskulin, apa yang ingin kamu katakan ke feminim di bawah alam sadarmu. Maskulin to feminim, apa yang ingin kamu katakan dan lakukan ke feminim? Iya, di sini dia bilang dia ingin menyelesaikan drama ini. Ya, I do the best I can do for this love. Jadi dia memang tahu kalian sudah happy tanpa dia, ya. I guess you happy without me.
ya, karena dia broken my promise to you, really sorry, dan dia akan lakukan yang terbaik untuk bisa tentang cinta ini sama kalian, dan dia akan mencari cara untuk bisa selesaikan drama ini karena dia melihat kalian kuat ya. I cannot believe that how you must feel at this time of pain. Jadi dia nggak tahu bagaimana rasanya kita kalau menjadi kalian merasakan sakit hati ini yang terlalu dalam ya. Time will tell how big you love me. Jadi dia bilang ya, hanya waktu yang bisa membuktikan seberapa besar cinta kamu sama aku, karena saat ini ya dia kan sudah kehilangan harapan nih sama kamu. Kenapa? Karena ada perpisahan di sini yang membuat dia sebenarnya masih menahan rasa perpisahan itu ya, masih dengan isu-isu lamanya tentang skandal ini membuat dia akhirnya berbagi lagi dengan orang lain, dan dia terkhianati. Pembayaran karma di sini. Don't push me to love you again. Exactly, kan kalian menggantung hubungan ini kan, kalian mengkat hubungan ini sehingga dia bertaruh di sini. Selama kalian meninggalkan dia, ya dia merasa dibuang. Dia bertaruh di sini. Di sini dia bertaruh. Gimana caranya bisa bahagia? Akhirnya dia berbagi cintanya dengan yang lain. Di sini yang aku lihat ya, sehingga dia pembayaran karma di sini. Dan you never know how my feeling this while. Dia sebenarnya merasa kesedih ya, karena makanya dia masih menahan isunya di masa lalu tentang perselingkuhannya. Bukannya makin baik kamu tinggalkan dia, tapi dia bertaruh, makin memberikan cintanya sama orang lain dengan harapan dia mendapati kebahagiaan komitmen yang setimpal ya. Ini kan scale, dia berharap, tapi kan tidak. Dia kan harus, sekarang gini, kita berbagi itu kan nggak bisa langsung dua-duanya, pasti satu-satu gitu ya. Nah di sini dia berharap bertaruh dengan berbagi harapannya dia, terutama tentang keuangannya dia untuk kestabilan hubungan dengan orang ketiganya. Harapannya dia akan mendapati kebahagiaan, tapi ternyata ini malah membuat dia tersakiti sendiri karena dia mengkhianati komitmen bersama kalian. Dan sini akhirnya ada pembayaran karma yang harus dia bayar. Oke? So guys, aku harap ini bisa resonate buat kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.